Oke, praktikum modul 2 itu stoichiometry. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama atau percobaan pertama, itu kombinasi reaksi ini ya, magnesium, kita sebut Mg dan oksigen. Nah, data yang perlu kalian ambil nih, itu pertama berat cawan kosong tertutup. Berat nah ini berat cawan kosongnya tertutupnya berapa, terus berat pita Mg nya. Berat pita Mg, habis itu berat cawan plus tutup digabung ini, berat cawan plus tutupnya plus pita Mg ini sesudah sebelum dipanasin nih berapa. Nah kemudian ini sesudah dipanasin. Oke. Nah kemudian kalian cari nih berat MgO nya, berat MgXOY. Nah MgXOY ini dia hasil dari reaksi pemanasan si Mg nya, itu sama dengan B dikurang C. Ini kita sebut, yang ini kita sebut A, data B, data C tadi. Nah kalau B kurang C berarti kan B dikurang C, berarti pas salah, bukan B kurang C, B kurang C berarti D kurang A ya. Nah D kurang A. Nah kalau D kurang A apa, kan MgO itu udah bereaksi kan ya, berarti kita ambil cawan yang udah dipanasin nih, cawan yang dipanasin, ini cawan yang udah kita panasin. Nah cawan yang udah dipanasin kita kurang si A itu kan apa, berat cawan kosong pas tutupan ya. Nah karena kita kurang ini jadi hilang, wadahnya hilang, tinggal sisa si ininya, hasilnya itu MgO. Oke. Nah terus masuk ke reaksinya nih, ini kan data tadi ya, sekarang reaksinya. Jadi kan kita punya Mg, pita Mg, ini reaksinya. Nah punya Mg itu kan kita buka kan ya, tutupnya kita buka, dia masuk O2. Nah makanya bukanya sekali-sekali, enggak lama, kalau lama nanti kebakar berlebihan. Nah jadinya itu pastinya ada Mg dan O, cuma kita nggak tahu nih jumlahnya berapa molnya. Kita misalin MgX OY. Nah ini tugas kalian nih, cari MgX OY nya. Oke. Nah Mg itu kan tadi solid kan ya, dia pita kan bentuknya padat. Nah kalau O2 itu apa, gas. Nah kalau MgOX ini dia solid, dia warna putih kalau dipraktikumkan ya, warna putih. Nah ini kita buktiin. Oke lanjut. Nah sekarang perhitungan. Nah saya belum, kan kita punya Mg tadi ya, MgX OY. Nah kita pakai perbandingan mol. Pertama mol Mg banding dengan mol O. Nah kita banding ini, kita cari mol Mg ya, udah gampang. Mol Mg, mol kan apa, massa pakai mr kan ya, massa pakai mr, massa si Mg dibagi AR nya Mg, dapat dah molnya. Nah kemudian mol O2,
mol O kan ya, kita cari mol O tapi kita punya datanya O2 doang nih tadi sebelumnya. Ini O2 kan ya dari reaksi, berarti kita cari mol O2 dulu. Massa O2 dibagi dengan mR O2. Nah, massa O2 gimana nih? Massa O2 itu dicari dari itu massa si MgO kan ya. Massa MgO kita udah punya tadi, MgO dikurang massa Mg, massa pitanya, massa Mg. Nah, massa MgO tadi nih dari yang ini MgO nya, massa MgOxy maksudnya MgXOY. Oke, dapat. Nah, setelah ini kita ubah kita tulis perbandingannya nih, mol Mg banding mol O. Nah, O nya itu kan karena ini 2 jadi dibagi 2, cari mol O biasa O1 itu dibagi 2, hasil dari ini dibagi 2, bagi 2 dapat nih berapa nanti hasilnya. Kalau hasilnya pecahan jangan sampai pecahan, harus bulat. Nah, misalkan nih hasilnya ini 1,5 misalnya, 1,5 di sini misalnya 7,6. Nah, usahanya harus bulat, hasilnya sini bulat. Oke. Nah, nanti kalau hasil aslinya itu harusnya MgO aja, MgO ini yang benar. Jadi kalau kalian beda ya kalian analisis nih kenapa bisa beda gitu. Oke. Masuk ke percobaan ini ya, reaksi penguraian. Kan kalau tadi ketika ada Mg kan ada pita Mg di dalam cawan terus dipanasin, dibuka sedikit-sedikit kan ya tutupnya dibuka sedikit, dia masuk O2 nih ke dalam, dia nyatu sama Mg, jadi itu apa, bersatu kan ya fusion, bersatu. Nah, sedangkan percobaan selanjutnya itu dia penguraian. Senyawa murni. Oke, nah data yang kalian perlu ambil nih, datanya itu berat cawan kosong. Berat cawan kosongnya kalian ambil berapa, terus berat garam. Nggak mungkin bisa, tapi ya berat garam. Iya, yakin ya nggak mungkin sana. Berat garam berapa, terus berat garam plus cawan kosong. Nah, ini sebelum dipanasin. Ini berapa gram. Nah, kemudian ini sesudah dipanasin berapa gram. Nah, terus kalian cari juga nih berat CaO itu hasil dari reaksinya, sama dengan misalnya kita tulis nih, ini data A B C D. Nah, berarti buat CaO itu D min A kan, D min A. Oke.
Oke, lanjut ke reaksinya. Ke reaksi. Nah, reaksinya itu kan kita punya senyawa murni nih, CO3. Nah, dia berubah jadi tadi CaO. Nanti warna putih CaO. Ditambah CO2. Nah, ini gas. Oke, ini reaksinya. Dia pecah kan ya? Tadi senyawa satu gini ini dia pecah ketika dipanasin. Nah, makanya ini kenapa nggak ditutup tempatnya, karena si CO2 nya nanti emang harus dilepas, harus terbuang. Oke, masuk ke perhitungannya. Perhitungannya itu kita cari dulu nih mol CO3 nih. Mol CO3 yang berapa itu gampang kan ya, massa bagi mr, dapat berapa mol. Nah, kemudian kan tadi ada nih massa CO3 itu kan sama kayak CaO kan ya, koefisien. Jadi mol CO3 itu itu sama dengan mol CaO. Oke, berarti massa sini si CaCO3 itu dibagi mR ya, CaCO3 sama dengan massa CaO dibagi dengan mR/CaO, terus dikali silang deh. Kita cari massa ini ya, massa CaO. Nah, kita mau ngebuktiin nih, kan tadi reaksinya ini kan ya. Nah, ini reaksinya ini kita misalkan X. Nah, kita mau cari perbandingan X sama Y nya, berarti kita cari mol CaO sama mol CO2 kan ya. Mol CaO itu udah ketemu nih tadi, mol CaO ya, belum ya, ini kita mau cari nih mol CaO. Berarti kita pindahkan nih kali silang, kita cari CaO dulu, massa CaO nih, CaO sama dengan tinggal kali silang kan, massa CaCO3 dibagi dengan mR/CaCO3 dikali mR/CaO, dapat nih gram ya. Nah, pas dapat, kita dapat mol ya, mol CaO itu sama dengan massa si CaCO3 nya CaO nya dibagi dengan mR CaO, dapat nih mol. Oke. Nah, kemudian massa O2 nya, mol O2 nya gimana? Mol O2 gampang, tinggal cari mol O2 itu sama dengan massa O2 nya kan ya, massa CO2, salin CO2, massa CO2 dibagi dengan mR si CO2 nya. Nah, massanya itu dapat dari massa CaCO3 dikurang massa CaO kan ya, massanya CaCO3 dikurang CaO. Nah, kenapa nih bisa kayak gini? Kan tadi
dia kan CaCO3 mengurai, terbang. Ini misalnya tempatnya nih, nah ini CaCO3 nya nih, ketika dibakar, nah nanti tinggal sedikit kita warna merah. Nah si CO2 nya lepas, dia nggak bisa dihitung secara langsung. Nah makanya caranya CO3 awalnya jadi kurang CaO, hasilnya CO2 gitu. Oke, dapat nih mol CO3, tinggal dibandingin, berarti mol CO2 banding mol CaO itu berapa. Habis itu masukin ke ini, nah sama nggak, XY, mol CaO buat X, mol CO2 buat Y. Ingat harus bulat angkanya. Oke, lanjut ke penentuan reaksi pembatas. Nah ini agak rumit ya, penentuan reaksi pembatas dan pengendapan garam. Intinya reaksi pembatas dan pengendapan. Oke, reaksi pembatas dan pengendapan. Data yang perlu kalian catat nih. Datanya itu pertama ada berat beker kosong, gelas beker ya, berat beker kosongnya berapa, terus beker kosong nih kosong, terus berat garamnya kalian timbang, berat garamnya berapa, kemudian berat beker plus garam, beker plus garamnya berapa, gram ini gram, terus sama berat kertas saringnya, berat kertas saring. Nah ini kertas saring kosong ya, kertas saring kosong berapa, belum dia ngapain. Nah, habis itu berat kertas saring plus endapan, KS kertas saring plus endapannya, endapan setelah dipanasin atau di oven. Kenapa kita makanya data ini, soalnya kan ketika udah di oven kan kertas saringnya kering, sisa endapannya doang kan ya, nah airnya udah nguap semua. Nah inilah endapan ini yang kita cari. Nah kemudian berat endapannya itu caranya, misalkan tadi ya kita tentuin ini A, misalnya ini B, ini C, ini D, ini E, berarti berat endapan gimana, E kurang D kan ya, E kurang D, E itu kan pas ada endapan, D itu kertas saring, KS kita hilangin hasilnya ya endapan gitu. Oke. Nah endapannya itu di sini berupa, ini nggak apa dikasih tahu, CaC2O4. Nah ini endapan yang terbentuk dari hasil itu. Oke, lanjut nih ke reaksinya. Nah reaksi itu kita punya kan tadi ya, ini campurannya CaCl2 2H2O, ini aqua, nanti dia tulis rasanya, plus K2
C2O4 O4 H2O H2O itu kan kita panasin ya, berarti kadar entalpinya jadi CaC2O4 ditambah 2KCl ditambah 3H2O. Oke. Ini aqua, ini juga aqua, ada H2O nya salah, ini solid kan endapan dia, ini aqua, ini juga aqua, ini liquid H2O. Oke, nah kita masuk ke perhitungan ini. Kan kalau reaksi kimia gimana kan, ada mula-mula, bereaksi, sisa kan ya, gitu kan. Nah, katanya sisa itu apa? Endapan kan, yang mengendap, ya enggak? Di kertas saring, nih kertas saring. Nah, ini golongnya. Kan ketika dituangin kan ya, dituang. Nah, cawan ini pakai kertas saring. Nah, pas dituang ini, dituang ke sini. Nah, nempel di sini kan endapannya doang dia. Endapan. Jadi yang lebih bisa dicari itu endapannya. Kita tulis di sini kan udah ketahuan ya endapannya berapa. Kita tulis ini Y. Y nya berapa? Bukan. Sorry. Nah, di sini X atau Y. Ini X mol kan sebelum reaksi kan dia kan ya CaCl2 kan ya. Sama ini sama K2C2. X mol sama Y mol. Nah, kita misalin nih Y mol. Nah, biasa setelah reaksi, pas reaksi ini pas reaksi kan bisa ada yang sisa, ada yang lebih kan ya. Nah, ada yang sisa, ada yang lebih. Nah, kita cari nih yang sisa sama yang lebih. Cara gimana? Kan kita dapat tuh yang disentrifugasi kan ya, ada 2 larutan. Ini di pojok aja nih. Ada 2 larutan. Nah, larutannya ini kita tambah apa? KCl kan ya. Ditambah CaCl2 sama K2C2O4. CaCl2 berarti ditambah di sini, ditambah CaCl2 di sini, ditambah K2C2O4 ya. CaCl2 K2C2O4. Ini O ya, bukan D. Ini O. Nah, kalau misalnya kalau yang berlebihan nih, kalau misalnya di sini ada reaksi nih, misalnya di CaCl2 ada reaksi. Nah, reaksi. Sedangkan K2C2O4 nggak ada reaksi. Berarti artinya apa? Di tabung reaksi CaCl2 yang dimasukin CaCl2 itu ada kelebihan C2O4 yang 2. Nah, ada kelebihan ion ini. Ada kelebihan ion ini di sini. Artinya apa? Kalau ada kelebihan ion ini berarti si K2C2O4 itu berlebih. Dia kelebihan.
Nah, artinya apa? Dia nanti sisa di sini, sedangkan ini kosong. Nah, sedangkan kalau K2C2 ditambah K2C2O4 ini ada bereaksi nih, misalnya warna putih kan ya kalau di praktikumnya. Nah, sedangkan di Cl2 nggak ada. Artinya apa? Di tabung ini nih K2C2O4 itu apa? Ada yang lebih, itu ion Ca2+, dia lebih. Nah, karena lebih dia bereaksi dengan ini. Nah, karena C2 plus ini lebih, berarti artinya apa? Iya, senyawa ini dia lebih. Artinya dia bakalan sisa. Nah, misalkan pas praktikum itu yang berlebih itu ini. Yang bereaksi itu K2C2O4. Ketika direaksikan dia berlebih. Nah, misalkan berlebih berarti apa? Kalau C2Cl2 berlebih berarti ini habis kan ya? Oke, berarti kalau habis minus Y mol, supaya habis bukan minus, habis gitu. Nah, berarti di sini apa? X min Y mol. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya yang bereaksi di sini, berarti kalian tinggal balik aja ya. Berarti di sini nanti X, di sini berarti Y min X gitu. Berarti di sini apa? Salah. Berarti di sini minus Y tetap. Minus Y berarti di sini X min Y gitu. Kenapa? Nah, kenapa minus Y sama? Karena koefisiennya sama kan, di sini koefisiennya 1, sini koefisien 1. Tetap. Nah, sedangkan di sini ini plus Y, kan ini bereaksi, ini nambah. Sini 2 Y mol, sini 3 Y mol. Oke. Ini hapus dulu aja. Nah, berarti di sini ini Y mol. Ini 2 Y mol. 3 Y mol. Oke. Nah, kan kita misal dapat ya, ini juga per misal doang. Dapat nih X min Y. Nah, berarti reaksi pembatasnya mana? Reaksi pembatas itu yang habis. Berarti reaksi pembatasnya itu K2C2O4. Nah, ini reaksi pembatas. Ini apa sih senyawa pembatasnya? Dia yang habis. Oke, berarti kita cari nih. Kita cari masa CaCl2 yang berlebih. Kan katanya dia berlebih kan ya. Nah, kita cari nih masa yang berlebih berapa, sehingga dia bereaksi dengan si reaktan tadi sampai mengendap kan ya. Oke, caranya gini. Kan yang udah diketahui apa? Dia kan ya. Nih, udah ditimbang pakai kertas saring. Berarti Y mol itu sama dengan masanya CaC2O4 yang di kertas saring itu, terus dibagi dengan MR sendiri, CaC2O4. Nah, dapat nih berapa mol. Oke. Nah, terus berarti mol ini kita sebutnya senyawa H ya. Ini senyawa H biar nggak ribet nulisnya. Tapi nanti kalian nulisnya pakai senyawa ini juga ya. Tulis jangan senyawa H. Berarti mol H itu sama dengan, kan sama kan, 1/1. Mol H sama dengan mol H sama dengan mol itu kan CaC2O4, berarti molnya C2, ini CaCl2, H2 C2, K2, salah.
molnya K2 C2 O4 H2O sama kan ya. Berarti massa K2C2 nya berapa? Massa K2C2O4 H2O itu sama dengan Y molnya kan, mol itu mol massa per ml kan ya. Kalau kita nyari massa berarti apa? Mol kali ml kan ya. Mol itu Y mol sesuai ini Y mol dikali dengan apa? ml si K2C2O4. Nah, dapat dah massanya berapa gram. Oke. Nah, setelah itu baru nih cari nih. Setelah itu cari masanya si CaCl2 2H2O tadi yang berlebih itu apa? Massa garam awalnya itu yang pertama banget, massa garam dikurang massa tadi lawannya K2C2O4 H2O. Nah, yang ini kan massa garam tuh massa total kan ya segini, dikurang ini ya hasilnya ini dia. Oke, berarti dapat nih berapa gram. Nah, terus kesimpulannya, pembatasnya tadi siapa yang habis? Kan kalau di contoh ini yang habis siapa? Yang habis itu dia kan ya K2, berarti ini dia pembatasnya, tapi di contoh saya. Oke, lanjut ke analisis volumetrik. Analisis volumetrik. Nah, data yang diperluin itu datanya cuma volume HCl, terus MnOH, massa molaritasnya, konsentrasi NaOH kan udah ketahuan. Terus V nya volume NaOH yang terpakai di buret. Nah, terus perhitungannya gampang. Perhitungan itu kan kalau ini kan reaksi netralisasi ya. Kalau netralisasi itu mol asam sama dengan mol basa. Nah, mol asam sama mol basa. Mol itu kan apa? Massa molaritas kali volume kan ya. Berarti mol di sini molaritasnya HCl dikali volume HCl. Sini molaritasnya NaOH basa dikali dengan volume NaOH. Nah, kita kan di sini nyarinya apa? Suruh nyari ini kan ya, yang belum diketahui ini. Nah, kan namanya standarisasi, berarti mencari konsentrasi si zat yang belum diketahui. Berarti konsentrasi HCl sama dengan kali silang aja MnAOH dikali volume NaOH dibagi dengan volume HCl. Oke, dapat. Nah, kalian nanti jelasin. Nah, di penjelasan itu analisisnya lebih ke praktikum ya nanti ya, reaksinya. Ini kenapa dikasih PP. Nah, saat kasih PP dia berubah warna, kenapa dijelasin buat ini. Nah, kenapa harus HCl dengan NaOH untuk mencari konsentrasinya. Kemudian yang ini dijelasin juga nih, siapa yang jadi reaksi pembatasnya. Itu kenapa kan tadi ya kita punya ini kan ya, udah dihapus lagi. Tadi yang pas direaksiin salah satu dari tabung nih, misalkan ada 2 tabung.
Nah, kenapa dia salah satunya bisa bereaksi atau berubah warna atau ada endapan? Nah, kenapa tuh? Itu juga dianalisis. Oke, nah ini juga nih yang CO3, CaCO3. Dia reaksinya kayak gimana? Gitu. Oke.